Halo semuanya, perkenalkan aku Reni Rosa, mahasiswi Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia. Saat ini aku sedang magang di salah satu instansi di Indonesia. Dan kali ini aku mau bikin video tentang personal branding. Sebenarnya ini tugas kuliah sih. Dan to be honest, aku juga bingung ya sebenarnya personal branding gue itu apa. Tapi kalau misalnya aku lihat lagi, personal branding tuh lebih ke apa yang kita tunjukin dan apa yang orang lihat tentang kita, seperti itu kan. Nah, dan hal itu tuh udah pasti berhubungan banget sama apa yang kita posting dan apa yang kita tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau aku itu salah satu orang penganut prinsip jadilah bebas selama nggak melanggar hukum. Jadi ngeposting apapun yang aku foto, ngeposting apapun yang aku lakukan, dan itu menurutku fine-fine aja dan sah-sah aja, bukan untuk menunjukkan tentang aku hebat, aku banyak kegiatan, atau aku bla 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 bla, enggak. Tapi lebih ke mengapresiasi diri sendiri, kayak ya you do it great, you do it so good, kayak gitu-gitu. Dan yang paling penting itu salah satu bahan arsipan ya sebenarnya, kalau misalnya kita mau nginget-nginget tentang perjalanan kita selama ini. Setelah kita mencapai beberapa hal, ternyata ada proses-proses kecil yang kita abadikan. Oke, lanjut ya. Jadi kalau ngomongin personal branding, balik lagi, aku selalu berorientasi pada hal-hal positif dan menginginkan kalau misalnya hidupku dan apapun yang aku jalanin adalah hal-hal yang positif, berdampak baik ke aku, dan semoga saja juga berdampak baik bagi orang lain. Seperti itu teman-teman. Nah, kita ngomongin agak sedikit lebih jauh lagi tentang personal branding aku dalam jurusan aku sendiri, yaitu hubungan internasional. Nah, sebagai anak HI, kita pasti tahu lah ya tentang perdebatan-perdebatan besar dalam hubungan internasional. Dan aku itu salah satu minat teori klasik, kayak realisme dan liberalisme. Aku benar-benar tertarik banget sama realisme. Dan realisme itu kemudian membentuk cara berpikir aku, membentuk tentang bagaimana aku menyikapi sesuatu, dan itu hal-hal yang sebenarnya natural dia ditunjukkan ke orang lain, seperti itu guys. Sesimpel aku merasa cocok dengan teori itu, dan pada akhirnya aku mengimplementasikan teori itu, seperti itu. Kemudian kalau kalian lihat, aku tuh sering banget ngeposting tentang kegiatan-kegiatan aku, ngeposting tentang beberapa hal yang aku suarakan, atau bisa dibilang juga speak up, seperti itu. Nah, aku tuh lebih ke pengen nunjukin kalau misalnya kita itu bebas untuk menjadi apapun yang kita mau, dan kita itu tidak terbatas atas suatu hal, gitu loh teman-teman. Jadi siapapun kamu, mau jadi apapun kamu, itu kamu bebas untuk memposting apapun itu, gitu. Jadi dari semester 1 aku tuh udah rajin ikut organisasi, join komunitas, dan juga join ke UKM-UKM. Bukan karena disuruh dosen, tapi sesimpel karena aku penasaran gimana sih rasanya kerja bareng orang yang beda latar belakang, beda cara pikir, dan juga beda cara komunikasi. Untuk mencapai satu tujuan kan harus satu nih kan ya, harus satu cara pandangnya setidaknya gitu kan. Nah, itu gimana sih disatuin sehingga sebuah organisasi, komunitas, ataupun UKM itu dapat berjalan, dapat mencapai tujuannya, kayak gitu. Nah, awalnya aku cuma jadi anggota yang rajin hadir dan rajin bingung. Tapi lama-lama aku mulai ngerti nih, organisasi itu bukan cuma soal strukturnya doang atau job desk-nya doang, tapi tentang belajar dan berproses bareng, tentang kompromi, tentang konflik, bahkan chaos yang kadang gak ada di buku teori gitu, dinamikanya gitu. Beda banget sama pas kita di kuliah, kita cuma duduk denger apa yang dosen bilang atau apa yang teman-teman kita bilang, tapi untuk mendapatkan contoh nyatanya tuh sulit gitu loh. Dan aku menemukan itu di organisasi. Dari situlah aku belajar tentang banyak hal, tentang kepemimpinan, tentang kerjasama, tentang pentingnya mendengar sebelum ngomong, tentang setiap program kerja, setiap rapat malam-malam jadi ruang latihan buat melatih empati, logika, dan kadang juga kesabaran. Dan yang paling menarik ya teman-teman, aku mulai nyambungin semua pengalaman itu sama teori-teori yang aku pelajari di kelas.
Karena ternyata organisasi itu panggungnya nyata. Dari dinamika kekuasaan, narasi, dan makna yang selama ini cuma aku baca dari Foucault dan kawan-kawan. Dan pada akhirnya organisasi itu memberikan aku ruang untuk dapat mengimplementasi hal-hal tersebut. Di organisasi juga teman-teman, kita tuh bakalan ketemu sama orang yang cara pandangnya tuh bener-bener beda banget. Dan yang akan mendobrak pemikiran kita banget gitu loh. Dan kadang kita bakalan ragu sama pemikiran kita sendiri, dan pada akhirnya itu akan menjadi bahan pertimbangan kita untuk lebih improve diri kita, lebih improve cara pandang kita terhadap sesuatu gitu loh. Dan aku bersyukur banget karena aku tumbuh di beberapa organisasi gitu loh. Aku bertumbuh di GMKI, aku bertumbuh di Himahi, aku bertumbuh juga di FKM-HII, dan juga beberapa UKM-UKM seperti UKM Debat, UKM FTC, dan lain-lain yang ada di lingkungan Visipol UKI, sama beberapa komunitas-komunitas yang aku ikutin di luar UKI gitu loh. Nah, ternyata hal-hal itu tuh bikin aku jadi lebih bertumbuh dan berkembang. Cara pandangku dalam memandang sesuatunya pun berbeda gitu teman-teman. Aku jadi lebih pede sama diri aku jadi lebih bisa menghargai orang lain. Itu semua aku dapet dan aku pelajarin dari organisasi gitu. Nah, aku mau sharing dikit juga nih teman-teman, apa yang aku dapet dari organisasi. Mungkin salah satunya aku bakalan contohin tentang GMKI kali ya. Nah, aku tuh bersyukur banget teman-teman aku ada di GMKI, karena GMKI itu bener-bener dinamikanya tuh nyata banget teman-teman, bener-bener nyata banget. Dan sebagai anak kerantau, anak polos dan anak manja ini, ketika diperhadapkan dengan situasi-situasi dan konflik-konflik sulit yang ada di GMKI, aku tuh jadi terbentuk di situ. Aku dilebur di situ, tapi juga aku terbentuk di situ. Dan itu yang bikin aku bersyukur banget, karena Tuhan memberikan aku kesempatan untuk ada di lingkungan itu, dan aku bisa berproses bareng orang-orang yang punya perjuangan mereka masing-masing, punya pendirian mereka masing-masing, dan pada akhirnya kita saling bertumbuh dan juga berkembang bareng-bareng gitu.